Aku tidak tahu nama pohon ini. Bunga-bunganya mengingatkanku akan suatu semak yang tumbuh di Calabria, yang oleh penduduk setempat disebut botaro. Tetapi batangnya sangat berbeda, sebab yang ini adalah pohon yang tinggi, dengan batang yang kokoh, dan bukan semak. Yesus memanggil mereka dan mereka bergegas mendatanginya. Kami nyaris langsung menemukan Yusuf, dia sedang dalam perjalanan pulang dari pasar. Mereka semua akan berada di Bet Zur sore ini. Kita berkumpul bersama, dengan saling berteriak satu sama lain. Dan kita tetap tinggal di sini di bawah naungan yang sejuk, jelas Petrus. Betapa tempat yang sangat indah, seperti sebuah taman. Kami tadi memperbincangkan apakah taman ini alami atau buatan, dan sebagian bersikeras ini alami, sebagian bukan, kata Thomas. Tanah Yudea punya keajaiban-keajaiban yang begitu rupa, kata Iskariot, yang jelas terlihat condong untuk menyombongkan diri dalam segala hal, termasuk dalam hal bunga-bungaan dan tanam-tanaman ramuan. Ya, tapi aku pikir kebun Yohana di Tiberias apabila dibiarkan terbengkalai dan menjadi liar. Juga Galilea akan punya keajaiban bunga-bunga mawar yang mengagumkan di tengah reruntuhan, jawab pedas Yakobus Zebedes. Kau tidak salah, ini adalah daerah di mana taman-taman Salomo berada, dan taman-taman itu termasyhur, seperti istana-istananya, ke seluruh dunia pada masa itu. Mungkin disinilah dia memimpikannya Kidung Agung, dan dia menganggap berasal dari kota suci segala bunga-bungaan indah yang dia tumbuhkan di sini, kata Yesus. Jadi aku benar, seru Tades. Ya, kau benar, tahukah engkau, Guru? Dia mengutip pengkhotbah, dengan menggabungkan gagasan taman-taman hingga gagasan kolam-kolam dan dia mengakhirinya dengan mengatakan, tetapi dia menyadari bahwa semuanya adalah kesia-siaan dan tiada suatu pun yang kekal di bawah matahari, terkecuali sabda Yesusku, kata Yakobus, saudaranya. Aku berterima kasih, tetapi marilah kita berterima kasih juga kepada Salomo, entah bunga-bunga aslinya adalah miliknya atau bukan. Kolam-kolam yang memberi hidup pada tanam-tanaman ramuan dan manusia jelas miliknya. Mungkin dia diberkati untuk itu. Sekarang marilah kita pergi ke semak besar mawar yang saling terjalin itu, yang sudah membentuk suatu terowongan bunga dari pohon ke pohon. Kita akan berhenti di sana. Kita hampir separuh perjalanan, dan mereka menempuh perjalanan kembali sekitar pukul 9. Ketika pepohonan membentuk bayang-bayang panjang di daerah ini, yang dengan sangat baik diolah di setiap bagiannya. Orang akan mendapat kesan sedang berjalan melintasi suatu kebun botani sebab segala jenis pepohonan ada di sana, pohon-pohon hutan, pohon-pohon buah-buahan dan pohon-pohon hias. Ada orang-orang yang sedang mengerjakan tanah di mana-mana tetapi mereka tidak memperlihatkan kepedulian pada kelompok yang sedang lewat itu. Sebaliknya, kelompok itu bukanlah yang satu-satunya. Rombongan-rombongan orang Israel lainnya sedang dalam perjalanan pulang dari perayaan Paskah. Jalanannya cukup bagus meski merupakan jalanan setapak sepanjang pegunungan, dan pemandangan alam yang terus berganti membebaskan para pengelana dari perjalanan yang membosankan. Anak-anak sungai dan aliran-aliran air yang deras membentuk koma-koma cair perak dan menuliskan kata-kata yang lalu mereka madahkan dalam banyak kelok-kelok persimpangan mereka, yang mengalir melintasi hutan-hutan atau bersembunyi di bawah gua-gua dari mana mereka lalu muncul kembali dengan terlebih indah. Mereka tampak seolah bermain-main dengan tumbuh-tumbuhan dan bebatuan bak anak-anak yang riang gembira. Juga Marjiam, yang sudah ceria kembali, bermain dan berusaha melantunkan musik dengan serulingnya untuk menirukan burung-burung. Tetapi suara yang dihasilkannya bukanlah lagu merdu, melainkan ratapan yang memekakkan telinga, yang tampaknya sangat menjengkelkan bagi para anggota kelompok yang lebih sulit, yakni bagi Bartolomeus, sebab usianya, dan bagi Yudas Kriot, sebab banyak alasan. Tak seorang pun mengeluh secara terang-terangan dan si bocah terus meniup serulingnya seraya menari-nari. Hanya 2 kali dia menunjuk pada sebuah desa yang terletak di hutan dan bertanya, apakah itu desaku? Dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi Simon, yang mengawasinya dekat dengan dirinya, menjawab, desamu sangat jauh dari sini. Ayo,
Kita lihat apakah kita dapat memetik bunga indah itu dan memberikannya pada Maria, dan dengan demikian mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Matahari mulai tenggelam ketika Bet-Zur tampak di atas bukitnya dan nyaris pada saat yang sama di jalan kecil yang mereka lalui untuk menuju ke sana. Mereka melihat kawanan ternak dan para gembala yang berlari menyongsong mereka. Ketika Elia melihat bahwa Maria juga ada di sana, dia mengangkat kedua tangannya dalam suatu gerak terkejut dan tetap terpaku demikian, tidak mempercayai matanya sendiri. "Damai sertamu, Elia, ini aku. Kami menjanjikannya padamu, tetapi tidaklah memungkinkan untuk bertemu di Yerusalem." "Tak mengapa, kita bertemu sekarang," kata Maria lemah lembut. "Oh, Bunda, Bunda." Elia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia menemukan kata-kata, "Baik, aku sedang merayakan Paskah sekarang." "Sama saja, atau malahan lebih baik. Tentu saja, Elia, penjualan kita bagus. Kita dapat menyembelih seekor anak domba kecil. Oh, sudi jadilah tamu di meja kami yang miskin, mohon Lewi dan Yusuf. Kami lelah sore ini, besok, dengarkanlah. Apa kau tahu Eliza, istri Abraham anak Samuel? Ya, dia tinggal di rumahnya di Bet-Zur. Tetapi Abraham sudah meninggal dan putra-putranya meninggal tahun lalu. Yang sulung meninggal karena suatu penyakit dalam beberapa jam saja, dan tak seorang pun tahu apa penyebab kematiannya.